Pagi yang kami hormati Bu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dari Ketua LPA Pasuruan dan Dokter, dan terima kasih Mas rekan-rekan unit PPA. Pertama kali saya mohon maaf ya, seharusnya hari Selasa ya kan. Kemarin saya Senin kan rilis pembunuhan, bilangnya Selasa mau rilis ini, ternyata ya kodrallah baru sekarang bisa terlaksana. Teman-teman saya minta maaf kepada rekan-rekan. Oh ya, yang saya hormati juga rekan-rekan media seluruh Pasuruan. Pada hari ini kami Satreskrim Polres Pasuruan tentu bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LPA Kabupaten Pasuruan akan merilis dugaan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang kemarin sempat viral di beberapa sosial media. Berdasarkan laporan polisi yang kami terima pada tanggal 19 Juli 2025 dengan korban SA dan pelapor LS, kami tersangkakan 7 orang, yaitu 5 orang perbuatan persetubuhan dan 2 orang perbuatan cabul. Untuk perbuatan persetubuhan atas nama ST 44 tahun melakukan sebanyak 4 kali dari bulan April sampai Juni 2025. Kemudian EM 2 kali pada bulan Agustus dan September 2024, TE 51 tahun 1 kali, SU 72 tahun 1 kali, dan PO 36 tahun 2 kali. Kemudian untuk pencabulan ada 2 orang tersangka, yaitu SP 76 tahun dan SM 75 tahun, masing-masing paling sekali. Dan ini kejadian ini telah terjadi sejak bulan sejak bulan Agustus 2024 hingga Juli 2025. Kemudian untuk modusnya sendiri ini jadi ada berbagai macam, karena tersangkanya banyak ya. Ada yang melakukan ancaman, ada yang korban mendatangi tersangka juga seperti itu dan memberikan imbalan modusnya. Kemudian motif jelas sebagian besar memang karena hawa nafsu, dan bisa dilihat bersama kita telah menyita beberapa barang bukti. Kita tetapkan tersangka ini juga berdasarkan keterangan persesuaian antar saksi, kemudian hasil psikologi, dan tentu hasil dari visum, serta para tersangka juga sudah mengakui perbuatannya. Dan terhadap perbuatan ini kami terapkan pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Mungkin itu yang kami sampaikan dari Pak Ketua LPA atau Bu Kadis. Ada yang mau disampaikan terkait ini himbauan-himbauan mungkin Bu? Atau monggo. Izin mewakili selaku pendamping hukum untuk proses hukum dalam perkara persetubuhan dan pencabulan yang dialami korban, kami sudah memasrahkan kepada kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan, dan alhamdulillah ini sudah ada jawaban. Untuk kami dari Dinas DPP 3 AKP dan UPT DPP Kabupaten Pasuruan selanjutnya akan fokus kepada pemulihan kondisi korban, kemudian perbaikan hubungan antara ibu korban dan korban. Sekian. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan kepada teman-teman media, ya, karena kasus ini terbuka itu tanpa ada media, kasus ini tidak akan tahu semua.
Jadi saya ucapkan terima kasih pada media, karena media ini juga ramah anak, nah, juga melindungi anak juga. Saya terima kasih. Kedua, kepada kepolisian, termasuk di sini ada Pak Kasat dan Skrim Polres Pasuruan, saya mengucapkan terima kasih dengan secepatnya, hanya hitungan hari. Sekarang baru seminggu sudah ada ditetapkan tersangka. Jadi itulah yang kita ucapkan terima kasih pada teman-teman wartawan, termasuk dari kepolisian, termasuk Bapak Kasat yang begitu cepat. Memang untuk perbuatan anak-anak, korban anak memang cepat. Nah, Pasuruan sudah memberi kesan kepada LPA Pasuruan, Komnas Perlindungan Anak, sangat terima kasih dengan kejadian ini sangat cepat. Jadi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Ketua LPA. Pak, itu ada nyawain? Oh, oke. Memang Pak Ketua, kalau kami kan ada disposisi LP, terutama mengenai perempuan dan anak, memang kami ada tanda khusus untuk detensi karena penanganannya memang harus segera. Dan juga benar sekali kita juga menyadari perlunya sinergitas antara kita sebagai APH dan rekan-rekan mengenai informasi dan lain sebagainya di lapangan agar kami juga bisa melakukan tindakan yang sesuai. Maksudnya seperti ini kan kejadian sebenarnya sudah lama dari 2024, tapi baru bokap sekarang ya mungkin berkat bantuan rekan-rekan juga seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Mohon sebentar Pak. Sebentar. Ini karena di PPA ini penyidiknya hanya 4. Mungkin saya mohon pada Bapak Kasat Reskrim untuk mewakili bisa berbicara dengan Pak Kapolres untuk penyidiknya ditambah, karena hanya 4. Kalau sudah turun 3, yang satu tenderan, karena kasus anak itu sudah bertumpuk-tumpuk, karena Pasuruan sudah darurat kejahatan seks itu sangat sudah darurat. Maka itu saya mohon pada Pak Kasat biar nanti mengadu pada Pak Kapolres untuk WPPA itu penyidiknya harus ditambah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kami tampilnya. Oke, siap. Katanya salah satu tersangkanya orang tua, Bang, benar nggak? Orang tua kandung, ayah kandung. Itu ayah kandung itu. Ini ya? Inisialnya. ST 44 tahun. Kenapa dia melakukan itu? Yang awalnya ada yang pengancaman ya, awal kejadian. Habis itu ya Berapa kali? berlanjut 4 kali. Katanya sejak si korban ini kelas 4 SD, apa betul? Kalau keterangannya sejak Agustus 2024. Dengan ancaman berarti ya? Awalnya itu 4 kali itu semuanya dilakukan di rumahnya ya? coba teknisnya. Terima kasih. Jadi untuk ayah kandung ini memang dia ini mengancam, terus kemudian dilakukan sebanyak 4 kali mulai Agustus 2024. Semuanya dilakukan di rumahnya sendiri, di rumah tinggal. Ini sesuai dengan keterangan korban, saksi dan diakui oleh tersangka sendiri. Ada lagi? Motifnya gimana ayahnya? Motifnya Motifnya jelas hawa nafsu. Hawa nafsu. Apakah ada motif lainnya? Nggak ada. Memang nafsu dia. Dan mungkin ada kemungkinan tersangka lain. Untuk ini pertanyaan yang bagus. Untuk tersangka yang lain saat ini masih dalam pendalaman kita. Kita masih pendalaman, termasuk saksi-saksi, karena terus terang nggak mudah mencari saksi. Itu saja. ya memang untuk hal lainnya kita juga masih melakukan penyelidikan. Nanti kalau juga apabila ada informasi atau data yang signifikan bisa disampaikan ke kami ya, dari rekan-rekan. Karena yang jelas untuk menersangkakan seseorang kan ya rekan-rekan sudah tahu tidak mudah, dan juga harus ada alat bukti, harus ada bukti, ada persesuaian dan segala macam. Gitu. Ya. Pak, ini untuk Bu Lili atau Dr. Rugi. Ya. Korban ini kan masih di bawah umur. Apakah saat ini masih di rumah yang bersangkutan atau sudah diamankan di rumah aman yang mendapat pendampingan psikologi atau yang lain dari pemerintah kabupaten?
Terima kasih. Prinsip kami sebagai Dinas Perlindungan Anak, kami harus melindungi ya si korban ini karena masuk kategori anak di bawah 17 tahun. Yang jelas posisi korban ini ada dalam perlindungan kami. Kami akan terus koordinasi dengan yang bersangkutan termasuk dengan LPA bagaimana anak ini harus kita selamatkan. Yang jelas dalam proses untuk traumatic healing. Karena korban ini juga perlu diketahui bahwa ini memang dia juga dalam posisi juga terapi untuk kejiwaan. Artinya memang dia harus dilakukan pendampingan di dunia medis dan di traumatic healingnya untuk psikologisnya dengan kejadian seperti ini menjadi banyak berat, makanya tetap kami lindungi dan terus kita dampingi termasuk dari sisi psikolognya. Kami ada tugas yang itu, sedangkan Bumi tadi disampaikan dari sisi hukum. Jadi di kami tetap terus kita lakukan sampai nanti ini benar-benar anak ini kembali. Apakah nanti kedepannya seperti apa? Ya nanti itu kita ikuti lagi. Karena apakah nanti dikembalikan ke keluarganya atau justru ke tempat yang sudah kita pastikan nanti ditanggung jawab oleh negara dalam ini apakah rumah aman atau nanti di tempat-tempat yang ada di Jawa Timur banyak sekali yang nanti kita akan kita tempatkan di sana seperti itu Mas. Oke, Mas Usul. Terima kasih. Oke. Cukup Mas. Oke.